Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Nirmalasari. Saya adalah dosen Bahasa Indonesia dari Universitas Macung. Dan kali ini Anda akan belajar bersama saya untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mengajarkan sedikit saja berbagi ilmu tentang penulisan surat lamaran kerja dan nantinya Anda akan mengerjakan sedikit tugas untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi langsung saja saya jelaskan apa itu surat lamaran kerja. Ya, surat lamaran kerja merupakan surat yang ditulis dengan tujuan untuk mengajukan permohonan bekerja. Nah, setiap orang yang mengajukan diri untuk melamar pekerjaan pasti akan membuat surat lamaran pekerjaan, kecuali dia membuat pekerjaannya sendiri. Dia bekerja secara mandiri sebagai wira swasta, mungkin tidak harus membuat surat lamaran pekerjaan. Tetapi ketika teman-teman nantinya, kalau Anda mau mendaftar di perusahaan atau mungkin di tempat-tempat instansi-instansi tertentu, pasti Anda akan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu bagaimana cara menulis surat lamaran kerja? Nah, ini yang nantinya kita akan belajar satu persatu supaya Anda lebih tahu lagi. Jadi sebetulnya kita tahu dulu syarat surat lamaran kerja itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah menarik, yang kedua adalah jelas, yang ketiga informatif, dan yang keempat adalah menimbulkan rasa penasaran. Nah, maksudnya yang menarik seperti apa? Surat lamaran kerja yang Anda buat, kalimat-kalimat yang dimunculkan di dalam surat lamaran kerja itu harus bisa membuat orang yang membaca menjadi tertarik. Contohnya biasanya adalah ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa seperti saya bisa memahami tentang Excel atau saya punya kemampuan atau punya keterampilan khusus untuk mendesain. Nah, itu orang akan tertarik. Kemudian yang kedua adalah jelas. Maksudnya jelas apa? Anda harus menyebutkan terlebih dahulu dari mana Anda tahu informasi bahwa di tempat tersebut itu membuka lowongan pekerjaan. Biasanya Anda bisa menyebutkan melalui laman-laman yang mungkin sudah Anda ketahui. Contoh, Anda bisa pakai kata atau kalimat berdasarkan informasi yang dimuat di Koran Surya tanggal 15 November, dapat saya ketahui bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Untuk contoh lebih jelasnya nanti kita akan lihat ya. Nah, yang ketiga adalah informatif. Maksudnya informatif apa? Informatif itu artinya memberikan informasi. Nah, siapa yang harus tentang apa? Ya tentang diri Anda, misalnya siapa nama Anda, alamat Anda, kemudian nomor HP Anda, email Anda. Itu biasanya dicantumkan terlebih dahulu di surat lamaran pekerjaan, walaupun nantinya akan dilengkapi di daftar riwayat hidup di bagian lampiran. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan rasa penasaran. Nah, maksudnya bagaimana? Anda harus yakin ketika Anda menulis surat lamaran kerja, Anda bisa pakai kalimat misalnya, saya akan dapat mengeksplorasi kemampuan saya ketika saya bisa bergabung di perusahaan Bapak, ketika saya bisa menjadi sekretaris di instansi Bapak. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat promosi yang bisa Anda gunakan untuk menimbulkan rasa penasaran bagi kepala HRD ataupun kepala pimpinan. Berikutnya adalah kita perlu tahu dulu bahwa dalam bekerja, kepandaian adalah hal yang sangat penting dalam bekerja, tetapi integritas sikap adalah hal yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, ketika di surat lamaran pekerjaan, Anda harus bisa merepresentasikan siapa Anda. Artinya merepresentasikan itu bisa menunjukkan kemampuan Anda apa, keterampilan Anda apa, sehingga di dalam surat lamaran pekerjaan tidak hanya tertulis, oh saya mau daftar di instansi Anda, tidak seperti itu. Tapi Anda juga harus menyebutkan Anda bisa apa saja. Mungkin Anda punya kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, itu juga perlu dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya ada 6 struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, ini nantinya di dalam penjelasan saya akan menjelaskan satu persatu, kemudian Anda langsung menulis dan belajar, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan, kemudian Anda kembali menulis, nah seperti itu. Jadi, kita akan belajar bersama-sama, nanti video saya akan dihentikan oleh Bu Lili,
kemudian Anda menulis. Ketika Anda selesai membuat atau menulis misalnya kepala surat, maka Bu Lili akan kembali memutar video ini. Seperti itu ya teman-teman. Baik, secara umum struktur surat lamaran kerja itu ada 6. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua salam pembuka, ketiga pembuka, keempat isi, kelima penutup, keenam nama dan tanda tangan. Baik, yang pertama adalah kepala surat. Jadi kepala surat itu adalah bagian surat yang memaparkan terkait tempat dan tanggal, lampiran atau perihal, serta alamat surat. Nah, ini biasanya ada di paling atas, teman-teman. Kalau misalnya alamat atau lampiran atau perihal itu tertulis di bagian sebelah kiri, sedangkan untuk tanggal dan tempat itu berada di sebelah kanan, di ujung kanan. Kemudian, Anda harus memberi jarak di bawah perihal harus ditujukan kepada siapa. Nah, ketika menulis surat lamaran kerja ini tidak perlu tertulis kepada. Kenapa? Karena yang terhormat itu sudah mewakili kata kepada. Selain itu, penggunaan penulisan YTH atau yang terhormat itu tidak perlu besar semua, itu tidak diperbolehkan, tetapi hanya cukup Y saja yang besar, kemudian diakhiri dengan tanda titik dan siapa, kepada siapa. Jadi Anda bisa membuat kepada siapapun, bisa ditulis. Kemudian di bawahnya, di bawah tujuan, Anda bisa menambahkan alamat. Alamat perusahaan boleh, alamat instansi boleh. Dan ketika Anda menuliskan alamat itu, jangan sampai disingkat. Seperti itu. Jadi sekarang silakan Anda menulis kepala surat di kertas folio yang sudah disediakan. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa bertanya melalui Bu Lili. Terima kasih. Ya, sekarang yang kedua ya. Jadi teman-teman sudah berhasil menulis kepala surat di folio yang sudah dibagikan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salam pembuka. Yang namanya salam pembuka itu berbeda dengan salam waktu ya. Jadi tidak perlu pakai misalnya selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Mungkin di instansi-instansi yang bersifat keagamaan Anda boleh pakai itu, tetapi ketika instansinya umum tidak ada profil keagamaan, misalnya di tempat kerja Anda nantinya tidak ada profil keagamaan, tidak memfokuskan satu agama saja, sebaiknya gunakan yang umum saja. Jadi, bukan menggunakan salam waktu, salam peristiwa, tetapi hanya pakai kata dengan hormat. Dan penulisannya dengan hormat itu diakhiri dengan tanda baca koma. Kenapa? Karena dengan hormat itu bukan kalimat, dan itu belum selesai. Seperti itu. Jadi silakan menuliskan kata itu sekarang. Ya, kita sudah sampai di struktur surat lamaran kerja yang ketiga. Nah, yang ketiga disebut sebagai pembuka. Jadi struktur pembuka ini apa? Struktur pembuka adalah struktur surat lamaran kerja yang menjelaskan tentang informasi pekerjaan yang kosong. Jadi di bagian inilah Anda menyebutkan dari mana Anda tahu informasi bahwa di tempat kerja yang akan Anda tuju itu sedang membutuhkan pegawai, sedang membutuhkan misalnya sekretaris, sedang membutuhkan desainer, sedang membutuhkan teknisi. Nah, disitulah Anda menyebutkan pada bagian pembuka ini. Contohnya adalah, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari koran Harian Surya, 16 September 2020, terkait lowongan pekerjaan sebagai sekretaris di PT Indomax, saya bermaksud untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jadi Anda bisa menyebutkan misalnya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari laman www.com atau berdasarkan informasi yang saya peroleh dari rekan saya. Nah, itu tidak masalah. Anda menyebutkan dari rekan tidak masalah. Atau berdasarkan informasi yang saya peroleh dari brosur yang tertempel di kantor PT ini terkait lowongan pekerjaan sebagai titik, koma, saya bermaksud untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Atau saya bermaksud untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa ya? Baik, saya yakin Anda bisa semuanya. Silakan menulis. Ya, sekarang kita sudah sampai ke struktur
Nomor 4. Nah, struktur ini adalah struktur yang paling utama, yakni struktur isi. Jadi, bagian struktur isi ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang data diri secara singkat, seperti nama, tempat, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor telepon, mungkin juga biasanya ada eh, pekerjaan terakhir atau misalnya ijazah terakhir, itu juga boleh disebutkan. Nah, contoh menulisnya adalah seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik. Kemudian Anda menuliskan nama, alamat, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan nomor telepon. Nah, terkait teknis penulisannya ini, kalau Anda mau, ini bisa punya dua model. Mungkin saya yang bertanda tangan dulu di bawah ini, baru nanti diberikan penjelasan berdasarkan itu boleh. Atau misalnya berdasarkan terlebih dahulu, kemudian ada isinya. Nah, selain itu, untuk penulisan isi ini, sebaiknya Anda membuat tulisan yang sangat rapi atau lurus. Jadi, bisa saja nama, kemudian titik dua. Nah, titik dua itu diluruskan. Bagaimana caranya? Mungkin bisa pakai pensil dulu supaya semuanya lurus dan terlihat rapi. Seperti itu. Kemudian Anda mengisi data diri Anda. Seperti itu ya. Jadi sekarang silakan membuat seperti ini, membuat penjelasan tentang data diri Anda. Nah, kalau sudah, ini adalah bagian isi yang kedua. Jadi isi yang pertama tentang data diri, sedangkan isi yang kedua adalah hal-hal yang bisa menambahkan informasi lain. Nah, biasanya pakai penjelasan seperti ini. Seperti contoh, bisa dilihat, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut terlampir berkas pendukung berikut titik. Nah, jadi setiap kata berikut itu harus diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian baru di bawahnya menulis lampiran-lampirannya. Misalnya nomor 1 daftar riwayat hidup, atau foto 3x4 sebanyak berapa harus disebutkan. Kemudian fotokopi ijazah terakhir 1 lembar, fotokopi transkrip nilai 1 lembar, fotokopi KTP, atau surat keterangan sehat. Dan mungkin terkadang beberapa instansi atau perusahaan juga meminta misalnya lampiran kemampuan bahasa asing seperti TOEFL atau UKBI atau HSK. Nah, seperti itu sertifikat-sertifikat bisa. Kemudian di nomor 7 Anda juga bisa menambahkan sertifikat-sertifikat tambahan, piagam penghargaan. Nah, seperti itu boleh atau mungkin SKCK. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang dilampirkan ini itu bergantung dengan tempat atau perusahaan atau instansi yang Anda tuju. Biasanya mereka akan mengirimkan kualifikasi tertentu, kemudian memberikan syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan. Seperti itu. Jadi, silakan saja menulis ini sekarang dan terserah Anda mau melampirkan apa saja. Oke? Silakan. Baik, sekarang sudah struktur yang kelima, yakni penutup. Nah, bagian ini namanya penutup pasti menutup ya. Nah, yang pasti di dalam bagian ini struktur surat lamaran kerja yang berisi harapan pelamar. Maksudnya apa? Nah, Anda harus benar-benar menunjukkan bahwa Anda sangat tertarik atau Anda sangat berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang kosong tersebut. Nah, biasanya kalimat yang digunakan adalah, demikian surat lamaran ini saya buat, titik. Besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung dalam perusahaan Bapak atau dalam instansi Bapak. Titik. Atas perhatian dan seksamanya saya haturkan terima kasih. Seperti itu. Jadi pertama Anda akhiri dulu kalimatnya, surat lamarannya dengan pakai kalimat demikian surat lamarannya saya buat. Kemudian tuliskan harapan Anda. Bisa pakai kalimat besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung dalam perusahaan Bapak. Nah, seperti itu. Setelah itu baru diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, biasanya orang bisa pakai atas perhatian dan selamanya atau atas perhatian Bapak, Ibu. Kalau misalnya Anda sudah tahu bahwa, oh pemimpinnya laki-laki, berarti Anda bisa langsung menyebutkan atas perhatian Bapak. Nah, itu boleh. Seperti itu ya. Tetapi kalau Anda belum tahu apakah pemimpinnya laki-laki atau perempuan, langsung saja atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Saya haturkan terima kasih. Seperti itu ya. Jadi sekarang silakan menulis untuk bagian penutup. Sekarang sudah bagian terakhir. Yeay, selamat. Nah,
Di bagian terakhir ini, Anda hanya perlu menuliskan nama terang dan tanda tangan Anda. Jadi bahwa ini adalah bukti bahwa Anda sendiri yang menulis surat lamaran kerja itu. Nah, struktur ini merupakan struktur akhir di dalam surat lamaran kerja. Jadi biasanya kalau misalnya surat lamaran yang tertulis pakai tangan, berarti Anda langsung tanda tangan saja, tapi untuk yang dikirim via email, Anda bisa menyekan tanda tangan Anda. Dan tanda tangan dan nama pelamar ini ditulis di pojok kanan bagian bawah surat. Jadi tidak di tengah ataupun di kiri, tetapi berada di pojok kanan. Seperti itu ya, dan tidak perlu penulisan tanggal, misalnya Malang 13 Oktober tidak perlu. Kenapa? Karena tadi di awal, di bagian kepala surat itu sudah dicantumkan tentang alamat dan tanggal pembuatan surat. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang struktur. Saya harap kalian bisa mengikutinya dan sekarang silakan menuliskan nama beserta tanda tangan Anda. Baik, selamat karena surat lamaran kerja Anda sudah selesai dan silakan dikumpulkan ke Bu Lili ya. Tapi sebelum itu saya perlu mengingatkan lagi bahwa ada beberapa catatan penting. Bukan beberapa, tapi ada 7 catatan penting yang bisa saya susun untuk Anda ingat semuanya. Sehingga nantinya ketika teman-teman lulus dari SMK, teman-teman bisa ingat sebetulnya lamaran kerja itu bagaimana. Yang pertama, usahakan untuk membuat surat lamaran kerja yang ditulis tangan dan ditulis oleh pelamar sendiri. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi sebaiknya Anda menulis surat lamaran Anda memakai tangan, bukan ditik. Walaupun sekarang eranya sudah era milenial, tetapi Anda bisa menuliskan itu secara manual. Kenapa? Karena biasanya pemimpin perusahaan atau pimpinan perusahaan itu bisa mengetahui karakter Anda dari tulisan yang Anda buat. Kerapian Anda, mungkin kejelasan penulisan, nah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas Anda atau kualitas pandangan dari pimpinan kepada Anda. Tetapi kalau misalnya dari organisasi atau tempat bekerja tersebut boleh menuliskan surat lamaran, boleh dikirim email, nah berarti itu tidak perlu ditulis tangan, seperti itu ya. Berikutnya adalah catatan yang kedua. Gunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi jelas, pasti pakai bahasa Indonesia yang baik, yang baku, dan yang formal. Jadi tidak ada kata-kata yang disingkat, kemudian tidak ada kata-kata yang, oh itu campuran dari dialek Malang atau bahasa Jawa. Nah, tidak seperti itu. Berikutnya, catatan yang ketiga, sebelum menulis surat lamaran, pelamar harus memastikan berkas atau dokumen yang diminta oleh instansi yang dituju. Nah, jadi jangan tergesa-gesa ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Anda harus tahu dulu perusahaan itu membutuhkan karyawan yang seperti apa, yang pertama. Kemudian perusahaan itu meminta syarat atau berkas pendukung apa saja. Mungkin ada sertifikat atau misalnya ada hasil rapot atau mungkin foto. Nah, itu yang perlu Anda cek lagi, dipastikan kembali ke tempat perusahaan yang Anda tuju. Keempat, surat lamaran yang ditulis tangan itu ditulis di kertas folio bergaris dengan rapi, jelas, dan tidak ada coretan apapun. Nah, jadi biasanya kalau misalnya Anda salah menulis, sebaiknya Anda mengulangi, pakai kertas yang baru. Kalaupun memang tidak ada kertas yang baru, Anda bisa menghapus tulisan bolpen itu. Tapi tidak boleh pakai tipek, karena itu mengganggu kerapian penulisan Anda. Kalaupun misalnya Anda takut, khawatir untuk penulisan yang tidak baik, mungkin Anda bisa menulis pakai pensil terlebih dahulu, baru ditindih dengan ballpoint, seperti itu. Catatan yang kelima, nah, jika pelamar sudah mengetahui tentang jenis kelamin pimpinan di perusahaan atau instansi yang dituju, pelamar dapat langsung menyebut nama bapak atau ibu. Tetapi apabila pelamar tidak tahu dengan pasti, sebaiknya menggunakan bapak atau ibu. Jadi, misalnya Anda tahu, oh pimpinannya perempuan, pimpinan perusahaannya. Berarti langsung saja YTH, ibu pimpinan atau atas perhatian ibu. Nah, langsung seperti itu. Tapi lebih aman memang kalau menulis untuk tujuannya langsung saja YTH kepala pimpinan perusahaan X atau kepala YTH kepala pimpinan toko X. Nah, seperti itu boleh. Ya.
Baik, catatan yang ke-6, surat lamaran yang sudah ditulis dimasukkan ke dalam map coklat. Nah, ini jangan lupa, jadi bukan map yang warna-warni ya, bukan map, apalagi map bening, atau mungkin tidak dimasukkan dalam map, jangan sampai. Jadi biasanya akan dimasukkan dalam map coklat dan dilampiri semua dokumen pendukung. Jadi langsung dijadikan satu, dijilid, bukan dijilid, diklip, kemudian dimasukkan di dalam amplop berwarna coklat. Seperti itu. Dan terakhir, nah catatan yang terakhir adalah surat lamaran yang sudah siap dikirim, sebaiknya dikirim secara langsung tanpa perantara, kecuali dalam perusahaan atau instansi tersebut memberi catatan bahwa surat lamaran boleh dikirimkan melalui pos atau email. Nah, kalau Anda bisa menjangkau tempat tujuan tersebut, sebaiknya Anda mengirimkan secara langsung. Dan kalaupun masuk ke perusahaan, jangan dititipkan ke satpam, karena biasanya mungkin satpamnya lupa atau mungkin biasanya terhilang. Nah, seperti itu. Kalaupun memang perusahaannya tidak berkenan atau mungkin misalnya bagian keamanan tidak berkenan untuk Anda masuk ke dalam wilayah perusahaan tersebut, ya boleh-boleh saja dititipkan, tapi Anda patut memastikan kembali, mungkin 1 minggu lagi Anda bisa menelepon perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Jadi sebaiknya Anda mengirimkan secara langsung, memberikan itu kepada kepala HRD namanya, atau kepala SDM, sumber daya manusia, di tempat-tempat instansi tersebut atau di perusahaan tersebut. Jangan sampai Anda mengirim eh, yang diminta oleh perusahaan itu secara langsung, tetapi Anda kirimkan melalui email. Nah, itu pasti biasanya bagian pengurus pegawai-pegawai tidak akan berkenan seperti itu. Kalau misalnya di instansi tersebut meminta Anda mengirimkan secara langsung, ya silakan dikirimkan secara langsung. Tetapi kalau di dalam toko tersebut atau perusahaan tersebut atau tempat-tempat pekerjaan yang lainnya itu memang memperbolehkan Anda untuk mengirim via email atau mengirimkan via pos, ya Anda bisa melakukan itu. Seperti itu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang penulisan surat lamaran kerja. Saya harap teman-teman semuanya bisa ingat semuanya itu ya. Baik, itu saja materi dari saya dan terima kasih sekali karena Anda sudah bekerja sangat baik, sudah berkontribusi, sudah mau ambil bagian, sudah mau mendengarkan saya dengan baik. Saya harap semua apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk masa depan Anda dan tidak pernah sia-sia ketika Anda mendengarkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ya.